kita dulu ya. Nah, adik semua hari ini anak-anak hadir Bu. Absen dulu ya. Hidayah hadir Bu. Afika hadir Bu. Salsabila hadir Bu. Salwa Rahmadani hadir Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, apakah lokalnya sudah bersih? Sebelum kita mulai pelajaran, lokalnya sudah bersih? Sudah Bu. Baik, kita akan membahas tentang pelajaran. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf dan raja, dan tawakal kepadanya. Apakah Anda ada yang tahu? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Baiklah, Ibu akan membawakan pelajaran tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Ada yang tahu Anda? Baik, Ibu akan mengajarkan spidol. Tanda ya. Baik, Ibu akan mengajarkan yang pertama, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicinta. Tingkatan cinta tertinggi dan hakikat adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Di samping atau mau, raja, takut atau berharap. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akan membawakan hadisnya yang bernama wa minan nasi mina yataqidu min dunillahi anada ayu yuhibbun nahum ka a'udzu billahi walladzina amanu asaddu. Dan diantaranya manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang melarikan cinta seperti mencintai Allah. Dan ada juga tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mencintai Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya rasa ikhlas atau rasa cinta kepada Rasulnya. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pasti akan cinta kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ada membaca Al-Quran, pasti hati kita akan terasa tidak teratur atau tidak senang melihat tingkah laku orang itu. Yang C, menjauhi perbuatan dosa. Menjauhi perbuatan dosa. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi seorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dan dosa atau maksiat. Jadi janganlah kalian berbuat zina atau berbuat dosa atau melawan kepada orang tua sendiri. Yang D, mendahulukan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih diutamakan oleh seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menghadapi hinaan kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya semakin teguh atau semakin teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian menghujat manusia atau membicarakan orang lain atau membicarakan keburukan orang lain. Memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan cara memahami, seperti kalian rajin beribadah atau berpuasa Senin Kamis. Insya Allah akan memberikan rezeki yang luas kepada anak-anak sekalian. Senantiasa membersihkan hati. Ada segumpal daging pada diri manusia. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika Anda bisa menghargai setiap orang, insya Allah pasti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala hati yang luas atau yang lebih besar. Mempelajari ilmu agama secara mendalam, seseorang memahami ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dari cahaya ilmu tersebut. Dan ada yang kedua, hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf itu dimaksud dengan raja atau rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sendiri takutlah kepada Allah. Jadi kalau kita takut kepada Allah, sebaiknya kita harus rajin beribadah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dilembutkan hati kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun sedekah salah satu untuk beramal, dan rajinlah Anda untuk beramal supaya kita supaya anak Aisyah mengatakan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau kau. Dasar takut merupakan sifat orang bertakwa. Sekalian merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar takut ini akan semakin meningkatkan pengetahuan tentang agama secara jelas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman agar takwa kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Jadi, udah tahu kan Anda maksud berkata itu apa? Kalau kau itu maksudnya itu apa? Takut dulu. Kalau raja itu berharap dulu. Kesimpulan hari ini, rajinlah beribadah kepada Allah dan selalu menaati peraturan Allah dan sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar bisikan setan tersebut. Dan selalu menjaga lisan atau perkataan dan menghindari iri dan dengki dan menghindari sifat takabur dan menjaga pandangan kemaksiatan, menjauhi makanan haram, dan tetap
menjaga kaki kedua tangan dari sesuatu yang haram. Baiklah, cukup sekianlah pelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.